belum baca ya? Belum. Di sini sih belum. Ya, nanti kalau dokter Udah. jangan dulu, jangan dulu. Siap dulu. Baik, selamat malam dokter. Malam, apa kabar? Yang namanya Baik. Patricia yang mana? Saya izin dok. Ini Patricia ya. Waduh, anak-anak saya semua ini. Cakep-cakep, ganteng-ganteng nih. Senang lihatnya. Sorry, berubah waktunya karena saya ada pertemuan mendadak. Ya. Baik. Terima kasih. Patricia, tadi foto-foto saya kirim tuh, saya sedang mencari foto saya lulus, saya AMP, saya mana itu ada di satu album, tapi belum ketemu. Kalau itu album ketemu pasti juara video saya. Baik. Ini saya gratisin sini ke Lampung ya. Saya di Lampung. Sip. Kapan nanti libur, nanti ke laut boleh, satu mobil boleh. Isinya umpet-umpetan. Kapan datang ya? Oke, Baik. silakanlah mau mulai. Ya, Suara baik. atau saya mau pakai ini, dengar ya, suara terdengar ya. Kalau terdengar udah. Ya, baik. Terima kasih dokter. Lupa. Baik, Silakan. saya izin. Ya, terima kasih dokter, izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semuanya apa kabar? Baik. Baik, luar biasa sekali ya biasanya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Syifa Safira dari Pendidikan Dokter 2022 Universitas Pajajaran. Ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dan Dr. Lukman juga yang sudah mengeluangkan waktu untuk menghadiri acara kita pada malam hari ini, Dok. Oke, baik. Di acara yang sangat luar biasa dan menarik sekali pada malam hari ini ya, yakni wawancara atau visit dokter. Nah, wawancara ini kita dari narasumber kita yang juga luar biasa. Saya yakin banget nih teman-teman semuanya udah pada penasaran banget kan dan bersemangat banget nih untuk menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Beliau juga seorang direktur RSUD Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung dan beliau pun juga telah menamatkan pendidikan dokter spesialis penyakit dalamnya di Universitas Pajajaran. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi nih, mari kita sambut dengan antusias narasumber kita, Dr. Lukman Pura. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, narasumber kita sudah hadir nih di hadapan kita semua. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini, Dok, dalam rangka wawancara yang berjudul Visit Dokter. Sebelumnya perkenalkan saya Syifa selaku pemandu kegiatan wawancara ke depan. Dan di sini saya tidak sendirian, Dok. Saya bersama teman-teman saya dari Fasil 22 dan ada Akang Teteh fasilitator juga yang ikut serta dalam acara kita pada malam hari ini, Dok. Dipersilahkan kepada Patricia dan teman-teman untuk open mic dan memperkenalkan nama serta asal daerahnya masing-masing ya. Mangga teman-teman. Baik, terima kasih Syifa. Izin perkenalan dok. Perkenalkan saya Patricia, asal saya dari Medan. Medan. Baik, izin perkenalkan dok. Saya Sani Sofotunisa. Saya berasal dari Tasikmalaya. Sik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alveran Andreastea, asal saya dari Bandung. Dari mana? Dari Bandung. Hah? Dari Bandung, dok. Kotanya? Dari kota Bandung, dok. Bandung. Iya, dok. Oh iya. Mana ada orang Bandung namanya Alveron? Ya terus. Dok, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Susyorasi. Saya dari Jambi. Jambi ya. Jauh ya. Izin memperkenalkan diri dok, nama saya Muhammad Gilang Latas, saya dari Bengkulu. Bengkulu. Oke.
Izin memperkenalkan diri dokter, nama saya Rafifah Salma Syahida, saya dari Ponorogo. Ya, Ponorogo. Izin memperkenalkan diri dok, nama saya Rizky Firmasa, asal dari Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Dan izin memperkenalkan diri dok, nama saya Margaret Cherry, asal dari Kota Bandung. Izin memperkenalkan diri dok, saya sebagai fasilitator Fasil 22. Saya Fahmi Arzid Balaga, bisa dipanggil Fahmi, saya dari Bekasi dok. ya. Udah? Saya izin memperkenalkan diri dok, nama saya Nashwa, saya dari perwakilan seksi hubungan alumni. Ya. Oke, mungkin saya yang terakhir ya dok, izin memperkenalkan diri dok, nama saya Dina Anggraini, asal saya dari Lampung dok. Lampung? Iya betul dok. Waduh, kok nggak kenal kamu sama saya ya? Mungkin kita jadi kenalan ya dok ya, dengan ada sesi ini dok. Iya, boleh. Silakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan Akang Teteh yang sudah memperkenalkan diri masing-masing dan kelihatannya udah pada semangat banget nih ya. Untuk itu, Dr. Lukman dan teman-teman semuanya, izinkan sebelumnya saya memberi informasi sedikit nih mengenai jalannya kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, jadi nanti di sesi pertama, teman-teman semuanya narasumber kita dipersilahkan untuk memberikan sambutan dan memaparkan insight-insight perjalanan karir dari narasumber. Kemudian di sesi kedua nanti akan ada tanya jawab dengan peserta dan narasumber. Jadi teman-teman di sini bisa langsung nih bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada narasumber kita. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung aja nih masuk di sesi pertama. Untuk itu saya persilahkan kepada Dr. Lukman untuk sambutannya, waktu dan layar saya persilahkan. Mangga dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, ya terutama nih adik-adik. Kalau adik-adik nggak cocok anak-anak saya ya, yang bisa kita ketemu pada malam hari ini. Pertemuan ini memang bukanlah pertemuan yang tanpa sengaja, tetapi juga memang sudah suratannya. Saya juga nggak tahu kenapa saya dipilih sebagai narasumber. Mungkin karena saya sering juga perwakilan angkatan di dalam grup IKA Unpad ya. Jadi sebenarnya saya senang dan bahagia dan bangga karena pemikiran saya diakomodir sama Teh Lia ya. Sebenarnya ini karena zaman Covid tapi udah baik lah ya sekarang, makanya kita via Zoom. Sebenarnya mungkin ada beberapa alumni kita yang bisa didatangi langsung. Sebenarnya saya mau bisa didatangi langsung, walaupun hanya 2 jam, tetapi kita bisa ketemu lihat langsung tatap muka, lihat kegiatan-kegiatan sehari-hari, pulang nanti diongkosin. Nanti di antara kalian kan bisa jadi Menteri Kesehatan, ingat ya, ada sesuatu ya. Jadi supaya karena gini, apa yang saya lihat sekarang ini, perubahan pendidikan itu berubah drastis ya. Tetapi itu sudah suratannya. Kalau dulu banyak terjadi silaturahmi yang mungkin berbeda silaturahmi sekarang, sehingga keeratan hubungan itu dirasa kurang. Saya masuk AMP ya segala dan sebagainya itu ya memang karena saya anak daerah ya dari kampung, saya mau hidup dengan survive di Kota Bandung sehingga semua saya ikut kegiatan. Di dalam perjalanannya banyak hal-hal yang sangat juga membekas dan memberikan paving pad karir pengalaman kepada saya. Saya bisa tough dan saya banyak. Ini jadi saya mendengar ini saya senang sekali. Jadi Dokter Lia juga mengakomodir ini ya artinya memodifikasi, tetapi kita bisa ketemu. Nah, saya juga ikut adik-adik asuh dan anak-anak asuh di grup dengan menyumbang biaya, walaupun saya sudah beberapa kali nggak setor ya, tapi karena kesibukan saya, hal ini juga bisa menjadi semacam wahana. Karena dulu saya sekolah susah. Saya pergi ke rumah dokter-dokter sebagai ketua senat, makan saya. Karena saya bisa dikasih makan sama istri-istri para
konsulen itu, saya nyusun kursi, nyusun meja, pulang saya dibekali. Salah satu yang insya Allah masih hidup itu Ibu Lucy, istri Profesor Surya Sumantri. Saya diutus juga untuk mengurus cairannya ke Jakarta dan lain sebagainya. Saya baik dengan sama Ibu Lucy. Ibu Lucy baik sekali juga. Artinya dengan kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, ya bukan karena soal masalah makan ya, tapi kita kos jauh di tempat orang, keluarga tidak ada, rasanya menyejukkan. Nah, begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain yang ikut juga mewarnai kehidupan saya. Saya merasa bahwa ada sesuatu yang membekas, yang memang bisa menjadi pembuktian dan legacy di dalam. Saya sudah 55 tahun umurnya. Jadi saya harus bisa berbagi kepada anak-anak saya apa yang bisa saya ikuti, karena saya yang bukti barang hidup, saksi hidup yang bisa menjalani itu. Ya, jadi oleh karena itu saya juga senang ketemu sama kalian. Saya teringat kepada anak saya dan sebagainya. Jadi saya mau berbagi cerita, walaupun itu secara subjektif, personality, tetapi itu merupakan apa ya, cerita dan sejarah yang perlu diketahui. Katanya pengalaman adalah yang paling baik, tapi pengalaman belum tentu kita menjalani sendiri dan nggak perlu. Pengalaman orang bisa menjadi semacam benchmark perbandingan bahwa upaya dan usaha saya baru segini. Saya juga harus bisa seperti dia misalnya kayak gitu. Kemudian, ada yang ternyata lebih menderita dari saya. Kenapa Tuhan bisa memilihkannya masih bisa hidup? Saya begini kok cengeng amat. Alhamdulillah semua bisa terpenuhi dengan keberadaan orang tua saya. Saya bisa sekolah sama dengan yang lainnya. Tidak harus menitikkan air mata atau berputih mata melihat kelebihan orang. Jadi hal-hal itu saling menguatkan. Nah, kalian juga anak-anak di sana itu harus saling memperkuat begitu. Saya banyak kawan dan saya ketuanya. Sehingga sekarang terasa sekali bagaimana kawan-kawan saya itu menghormati saya, bagaimana kawan-kawan itu menyayangi saya dari sejak dulu. Nah, itulah kira-kira mungkin kita bisa bercerita, berbagi. Saya nggak mau ini karena itu tuh personalized istilahnya, ya kan, pribadi artinya individu. Tidak bisa pengalaman saya akan menjadi patron buat Fahmi, belum tentu. Begitu juga dengan Dina, misalnya sama-sama lampu. Begitu juga dengan Gilang, belum tentu. Tetapi dengan kita mengetahui hal itu, kita bersyukur. Dengan kita bersyukur, kita bisa menempatkan syukur itu pada tempat. Syukur kalian itu adalah belajar dengan baik, kan mahasiswa. Itu syukurnya. Nggak usah syukur memberi uang kepada orang, mengabdi, nggak usah. Belajar aja dengan baik adalah menempatkan rahmat Tuhan, rezeki Tuhan pada tempatnya. Udah cukup itu pada paving pad ini. Nanti pada paving pad berikutnya kayak saya, mungkin memberi dan memberikan kesempatan kepada orang lain. Itu rasa syukur saya. Nah, jadi adik-adik sekalian, seperti itu sebenarnya. Oleh karena ada kegiatan yang cukup berat, saya menjelang hari Kamis nanti, saya terlupakan mengumpulkan dokumen-dokumen saya. Saya lengkap, salah satu dari orang-orang yang lengkap data-data kehidupan dan juga saksi-saksi foto sama saya. Saya bukan mau ria, tetapi biar bisa menjadi contoh, bisa menjadi catatan buat anak saya khususnya, ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Mungkin kita lanjutannya adalah dialog-dialog, menggali apa yang bisa kalian gali. Silakan. Selesai. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Lukman atas sambutannya yang hangat dan sangat inspiratif nih untuk kita semua. Oke, acara selanjutnya ada pemaparan perjalanan Dr. Lukman dalam menempuh karir. Di sini sudah kami siapkan, Dok, dokumentasi dari aktivitas atau kegiatan dari Dr. Lukman. Dipersilakan, Dok, untuk menjelaskan atau menceritakan pengalaman dokter ini melalui dokumentasi yang sudah atau akan ditampilkan di layar. Mangga, Dok. Dipersilakan kepada Patricia untuk share screen ya. Baik, izin share screen ya.
Oke, baik. Ini sudah ada ditampilkan nih, Dok, di layar mengenai dokumentasi aktivitas atau kegiatan dari Dokter Lukman. Mangga, Dok, diceritakan ataupun dijelaskan dari masing-masing foto yang sudah ditampilkan di layar. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang saya share beberapa kegiatan ya yang bisa kita saksikan bersama. Jadi ini adalah foto-foto saya yang terakhir sebagai seorang direktur rumah sakit, sebagai seorang klinis, juga sebagai seorang konsultan ginjal hipertensi. Saya KGH, semua pendidikan saya dari S1 di Unpad, kemudian juga SP1 saya sebagai dokter penyakit dalam juga di Unpad, kemudian saya juga KGH-nya juga di Unpad. Mungkin jago kandang saya karena saya takut beradu di Jakarta dan lain sebagainya. Dan rezeki saya mungkin ada di Bandung, sehingga saya kebetulan juga ada akomodasi di rumah sakit sana di Bandung. Nah ini yang sebelah kiri atas adalah Poliklinik CAPD. Poliklinik ini poliklinik pertama sebenarnya di Indonesia yang CAPD. Bayangkan saya seorang Lukman ada di salah satu kabupaten ini, saya sebagai direktur di rumah sakit Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, kabupaten salah satu kabupaten yang baru di Provinsi Lampung. Ya, saya disekolahkan dari Kabupaten Tulang Bawang sebagai aparatur sipil negara yang disekolahkan, wajib kerja, saya pulang. Saya pulang di kabupaten, saya membangun sendiri. Poliklinik ini ada orang sebelah kiri saya, orang barat ini dari Perancis, ya dari Perancis, dan sebelah kanan saya ini adalah direktur pelayanan primer, Dr. Gigi Saraswati waktu itu. Dia datang mau melihat pelayanan primer. Ini poliklinik mampir di rumah sakit melihat ini. Ini saya bangun sendiri. The first one in Singapore and the second one in Australia and the latest one ya in Indonesia. Di Indonesia ini, klinik ini pertamanya ada di Kabupaten Tulang Bawang saya. Dan ini diakui mereka, walaupun mereka bersifat bisnis ya karena Baxter, tetapi ini harusnya di Kandau, Manado. Tapi di sana banyak perdebatan, sebenarnya akhirnya terlempar ke Lampung dan saya ambil di Lampung. Saya ahli ginjal, saya bisa memasang kateter vena sentral di leher, ini merupakan keahlian saya oleh karena ahli ginjal dan saya lakukan di sini. Nah, ya. Jadi saya memasang kateter CAPD sendiri. Saya nefrologis pertama di Sumatera bagian selatan yang memasang kateter CAPD, kateter cuci darah perut itu dengan mempergunakan metode Seldinger atau dilakukan oleh nefrologis saya. Meskipun di Palembang banyak nefrologisnya, tapi mereka banyak perdebatan, sehingganya saya bisa duluan yang pertama. Ya, ini cukup bersyukur dan membanggakan buat saya. Kemudian saya setiap hari Rabu ini di rumah sakit saya sebelumnya. Saya sudah 1 tahun menjadi direktur rumah sakit Abdul Muluk Provinsi Lampung. Dan saya punya kewajiban setiap hari Rabu masih melihat pasien. Ini klinik di rumah sakit Menggala. Ya, 120 kilo dari ibu kota provinsi sekarang. Ya, saya di sana. Kemudian saya juga memasang malam-malam hari saya pasang. Ini malam nih. Kemudian saya visite. Ini anak-anak staf saya yang menunggu saya karena saya bersama-sama mereka membangun klinik ini. Nah, ini ruang praktek saya 1 atau 7 pasien ada. Semua pasien BPJS. Ini saya menulis statusnya yang setelah mereka tulis saya tinggal tanda tangan dan lain sebagainya. Jadi ini kira-kira yang pertama yang saya akhir-akhir yang saya lakukan. Silakan ada yang mau ditanyakan. Terdengar ya? Dengar dengan jelas, Dok. Silakan kalau yang lainnya. Ada yang mau ditanya? Untuk sesi pertanyaan nanti ada sesi khususnya, Dok. Jadi untuk sekarang ya, mangga Dok, boleh dilanjutkan. Ya, jadi yang kedua adalah
Kemarin tanggal apa namanya, hari apa ya, tanggal itu Oktober itu ada acara saya saya seorang aparatur sipil negara dan saya juga mengepalai rumah sakit. Saya bersama pada rekan kerja, para pimpinan saya, ya sempat foto-foto selfie. Ini adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit saya dan ini adalah wakil saya. Saya direktur, kalau rumah sakit vertikal namanya direktur utama, tapi saya di sini karena rumah sakit daerah tetapi provinsi direktur saja. Ini wakil direktur saya. Terus ada lagi? Nah, ini saya sebagai direktur keliling terus. Saya hampir setiap hari 8 hektar saya kelilingin rumah sakit saya ini, ya, karena menurut saya rumah sakitnya relatif terpuruk pelayanannya. Saya ketemu ahli apa namanya, luka bakar, kawan-kawan saya di parkir. Jadi saya tidak ada pertemuan-pertemuan formal. Di salah satu konsultan anak, konsultan bedah yang saya ketemu di lahan parkir. Kemudian saya juga sering ini kawan saya dari patologi klinik Bandung. Mereka adalah kawan-kawan saya sejauh rumah sakit dan saya sedang mengawasi pembangunan rumah sakit dan ini adalah staf saya yang saya minta untuk mengawasi pembangunan. Jadi saya turun ke bawah karena biasa AMP, nggak bisa menerima laporan begitu saja. Di dalam sela-sela informal saya bisa berdialog dengan sejawat saya, jadi saya tidak menunggu mereka. Karena saya yang bertanggung jawab secara infrastruktur, percaya kepada pelayanan dan sebagainya. Mereka ini fokus pada pelayanan. Jadi saya yang mendatangi mereka, apa masalah mereka yang mereka ini. Jadi mereka kalau ada hal-hal tertentu saja yang memang dipandang perlu baru menghadap saya. Kalau tidak itu saya selalu mendatangi mereka di kantor ataupun di ruangan-ruangannya di pelayanan. Silakan lagi. Nah, ini kemarin Hari Jantung Sedunia, saya juga memberikan pengarahan kepada apa namanya sejawat-sejawat saya yang saya mempunyai pusat pelayanan jantung terpadu yang merupakan salah satu daripada kegiatan ataupun program prioritas rumah sakit kita, sehingga pada saat peringatan sehari kayak hadiri saya bersama para sejawat di ruang rawat jalan melakukan edukasi penyuluhan dan bersama-sama dalam kegiatan sehari-hari menyambut Hari Jantung Sedunia. Silakan. Banyak foto ya. Ini juga ya foto-foto terbaru saya bersama Wakil Gubernur menghadiri seminar internasional tentang keperawatan. Kemudian saya mengikuti rapat PAN-RB bersama para sejawat-sejawat saya di sana ya, dialog dengan ketua-ketua BNPB. Ini merupakan aktivitas sehari-hari sebagai aparatur sipil negara, sebagai seorang aparatur dan seorang manajer direktur rumah sakit. Saya juga ini koas saya lakukan dalam kunjungan-kunjungan, saya tanya adik-adik koas baru ini, saya tes ilmu jantungnya, saya tanya, ini kan berada di pusat jantung. Jadi saya tanya gimana bahasa EKG-nya, jadi saya cek, saya bisa ukur kemampuan mereka ini karena saya seorang klinisi juga. Saya juga membimbing, saya juga biasa di organisasi. Jadi saya tidak menunggu jawaban ataupun laporan-laporan begitu saja. Saya lihat apa keluhan mereka di bawah. Ini saya rapat bersama kawan-kawan saya yang akan mengadakan kegiatan tanggal 6 sampai tanggal 8 besok. Saya kebetulan ketuanya pertemuan ilmiah tahunan. Saya rapat malam hari kira-kira jam 23 malam nih menyusun kegiatan ini, termasuk di ruangan tempat saya. Kita pertemuan ini juga adalah bagian daripada bagian daripada tempat untuk pertemuan yang akan kita lakukan. Pertemuan ilmiah tahunan Pernefri
dan juga konferensi kerja Perhimpunan Nefrologi Ahli Ginjal seluruh Indonesia. Jadi mereka akan datang pada tanggal 6 sampai tanggal 8 untuk berkonferensi dan saya siap-siap sebagai panitia untuk menyambutnya. Nah, ini kemarin ini adalah Dan Kesyah. Dan Kesyah itu komandan kesehatan, ya. Dia ini membawahi dari Kodam 2 Sriwijaya, kebetulan main ke IGD saya, ada anggotanya yang stroke, melihat kebetulan saya ketemu. Kemudian ada menerima telepon dari Dan Puskesat. Dan Puskesat itu Komandan Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Mayor Jenderal Budiman, itu alumni kita dari Unpad. Makanya ada satu foto saya menerimanya. Dia bilang ini mayor, ini letnan kolonel. Dia bilang, Bang, izin, ada telepon dari jenderal. Saya ketawa-ketawa, saya terima jenderal. Begitu jenderal ngomong, izin jenderal. Saya bilang gini, izin Kang Jenderal. Karena saya dekat sama Kang Budiman itu, mayor jenderal itu. Angkatan 84, saya angkatan 88. Jadi saya ketemu, saya tegur, dia nelpon, Lukman, katanya gitu. Nah, hal seperti itu kan bukan karena dia jenderal, dia melempati batas-batas formal. Dia jenderal, siapapun yang nggak berani dekati dia. Begitu di atas di geladak kapal, saya datang, Kang, izin Kang, Lukman, juniornya dari Unpad. Kak dia, foto-foto kami. Nah, tiba-tiba dia telepon. Mungkin beliau ini nyangka saya tidak kenal. Saya kenal baik, ya, Mayor Jenderal Budiman dan Kapusat, Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Saya kirim bunga karena hari ini hari ulang tahun pusatnya. Saya lagi ngobrol karena ini keluarga pasiennya. Saya tahu dia minta tolong karena saya duduk, saya masukkan ICU. Ini saya rapat dengan beberapa vendor menerangkan kegiatan-kegiatan rumah sakit dan sebagainya. Slide. Nah, selesai kan ya? Oh belum, satu lagi. Nah ini saya ingin menunjukkan saya pakai pakaian adat Lampung ya, di dalam kehidupan juga sebagai seorang aparatur sipil. Saya adalah seorang anak manusia juga, ya, punya adat budaya. Saya pesta-pesta, saya pakai baju-baju Lampung, mungkin Dian udah tahu ya. Jadi joget-joget juga lah supaya kehidupan sosial individualnya tidak begitu ini ya, karena kita sama-sama pada acara keluarga, acara dan lain sebagainya. Ini sebagai bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik. Terima kasih banyak dokter atas pemaparan perjalanan menempuh karirnya yang sangat inspiratif, bikin kita jadi makin termotivasi nih untuk senantiasa bersyukur dan bersemangat untuk menempuh karir dan cita-cita kita menjadi seorang dokter bahkan hingga ke jenjang direktur yang sudah tadi dicontohkan oleh narasumber hebat kita ini ya, Dr. Lukman Pura. Baik, Dr. Lukman dan teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab bersama Dr. Lukman. Terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan di sesi kedua ini. Jadi yang pertama, yakni teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand yang sudah ada di Zoom ini, dan juga yang terpilih akan berhak untuk memberikan pertanyaan. Nah, yang kedua, untuk menyampaikan nama dan kemudian memaparkan atau mempertanyakan langsung apa aja yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Oke, baik. Silahkan raise hand, teman-teman. Oke, di sini sudah ada yang raise hand nih, ada Alveron. Jadi boleh nih untuk langsung open mic dan memperkenalkan diri, terus juga boleh langsung memberikan pertanyaannya langsung kepada narasumber kita. Dipersilahkan. Permisi dok, izin memperkenalkan diri, nama saya Alveron Andreas Tear. Saya izin bertanya, untuk pilihan spesialis yang bisa kita ambil setelah mendapatkan gelar dokter penyakit dalam, ada apa saja ya dok? Terima kasih. Ya, Veron. Boleh diulang kembali, Alveron? Oke. Izin bertanya, dok, untuk pilihan subspesialis yang bisa kita ambil setelah mendapatkan gelar dokter spesialis penyakit dalam, ada apa saja ya, dok? Terima kasih. Gimana, siapa diterjemahkan ininya? Pertanyaannya tidak terdengar sama saya.
Dok, apakah suara saya sudah jelas? Ya, sudah terdengar. Oh, baik. Izin bertanya, Dok, untuk pilihan subspesialis yang bisa kita ambil setelah mendapatkan gelar sebagai dokter spesialis penyakit dalam ada apa saja ya, Dok? Terima kasih. Ya, jadi untuk saya kan spesialis penyakit dalam. Jadi di penyakit dalam itu ada 13 jurusan. Ya, 13 jurusan itu adalah keahliannya. Ya, keahliannya itu dari keahlian-keahlian itu 13 itu bisa menjadi konsultannya. Di antaranya adalah konsultan ginjal hipertensi. Kebetulan saya juga mengambil itu karena memang penelitian saya sejak dari di di SP1 tuh di kedokteran ininya senang di bagian ginjal. Nah, mengambil penyakit dalam juga karena menurut saya ya ada lebihnya. Saya suka menganalisis, saya suka bertanya-tanya. Nah, jadi saya nggak suka bayi nangis, saya nggak suka kebidanan. Saya juga nggak suka ini lain gitu loh, bedah gitu loh. Nah, jadi ya saya akhirnya mengambil penyakit dalam. Nah, dalam perjalanannya saya berpikir bahwa karena gini ya nak ya, keahlian ini adalah keahlian melekat pada diri kita juga. Oleh karena itu kita harus bersiap-siap bahwa kita juga harus punya ilmu yang melekat sama kita sebagai bekal. Tapi kita harus ingat bahwa kita juga punya kewajiban. Nah, oleh karena itu saya pikir senang untuk mengambil ini, tetapi dengan kewajiban yang lebih tinggi. Artinya semakin tinggi keahlian kita juga punya kewajiban yang lebih yang dibanding dari keahlian sebelumnya, ya. Jadi dan kemudian saya berpikir harus ada bekal karena keahlian ini adalah keahlian melekat kepada kita. Jadi sebenarnya yaitu di mana kita berada, kita punya profesi yang memang berbeda sama orang menjadi bekal. Tidak saja bekal untuk membantu orang, tetapi bekal hidup. Jadi kalian juga harus mikir, tetapi juga harus tidak boleh selfish, tidak boleh ego. Karena kita punya kewajiban apa yang harus kita lakukan. Nanti kalian akan menemukan kok ininya paving pad dan kalian sendiri gitu. Jadi tetapi yang penting buat saya jangan ego, karena kita ini enggak sendiri, kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan paving pad kita. Nah, mau menjadi apa, tetapi dari semua itu jangan ikut-ikut orang. Jangan melihat rezeki orang ya, karena kita punya paving pad dan destiny sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita ikuti kata hati kita juga, sehingga kita passion dengan dengan paving pad karir kita, dengan tujuan kita ya. Jadi kita kuat dan tanggung jawab. Jadi karena itu milih ini nggak usah. Jadi semuanya yakinkan bahwa apa yang kita pilih itu menjadi hobi kita. Nggak usah ngelihat 4 besar, nggak usah. Yang penting ada lokus, ada tempat untuk kita berkarir dan untuk kita mengabdi. Ya, dan menjadi spesialis bukan satu-satunya jalan hidup. Ya, banyak, bisa ke perusahaan,
bisa kemana, ke ABRI, ke sipil, dan sebagainya. Ya, banyak kawan-kawan saya, Dr. Brian Sri Prihastuti itu, saya yang ngebimbingnya waktu pindah dari Sultan Agung. Sekarang anggota KSP, Kepala Staf Kepresidenan. Brian Sri Prihastuti yang banyak bicara tentang COVID, ya, pakai jilbab itu. Itu pindahan, itu saya ketua Senat dan saya ketua angkatannya. Saya ikut bimbing, dia masuk ke penyakit mata mengundurkan diri. Akhirnya dia kan apa? Karena dia hebat di UNESCO. Dia duta UNESCO, dia punya keterampilan networking di NGO yang cukup baik, akhirnya karirnya bagus kan, nggak perlu harus menjadi spesialis. Di dalam ilmu kedokteran itu ada individual approach, ada population approach. Individual approach itu dilakukan oleh para dokter spesialis karena dia secara individu. Tetapi population approach itu biasanya berdasarkan populasi, orang-orang pengambil kebijakan, ahli-ahli public health. Itu biasa. Ya, cuman masyarakat kita juga memiliki penilaian yang berbeda kalau kita punya keahlian itu. Malah dia yang melakukan diferensiasi terhadap kerja kita. Jadi jangan juga ya banyak saya tuh. Ada Dokter Basuki kita ya yang di nuklir itu kawan saya tuh amat sangat integritas orangnya tuh. Ya, itu Dokter Brian tadi dan Dokter Basuki itu adalah koordinator majalah Medicinus. Saya ketua Sonet, mereka suka menulis. Ada Dokter Harimat, doktor di Kemenkes. Jadi mereka kita punya karir-karir sendiri yang nanti setelah kita lebih dewasa kita akan paham, oh ini memang jalan hidup saya. Jadi nggak usah menoleh kanan kiri, mana yang passion itu merupakan ladang pengabdian kita di Suku Cipta. Jangan lihat, oh sayangnya saya ini nggak spesialis, nggak boleh bicara begitu, nggak boleh, ya nggak bersyukur. Semuanya saja. Tricia jalan sini, Margaret jalan situ, akhirnya ketemu satu tujuannya, ya. Jadi kalian harus itu. Jadi nggak usah berbicara ini yang anunya, jalani mana yang passion, pilih, gitu ya. Sehingga nanti akan timbul tanggung jawab individual. Silakan. Baik, terima kasih dokter atas tanggapan dan jawabannya yang luar biasa. Izin merekap sedikit, jadi dalam penyakit dalam ini ada 13 jurusan, dan dari 13 jurusan itu pun juga kita harus bersiap-siap berbekal ilmu dan didasari dengan tanggung jawab juga ya. Jadi semakin tinggi nih keahlian yang kita punya, semakin juga tinggi kewajiban juga yang kita pertanggungjawabkan. Oke, baik. Kepada Alveron, apakah sudah cukup terjawab atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup menjawab sekali, Dok. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Alveron. Oke, bagi teman-teman lainnya yang ingin bertanya, silahkan menekan fitur raise hand ya. Oke, di sini ada Gilang Alatas. Dipersilakan Gilang untuk open mic dan memperkenalkan diri. Kemudian boleh nih untuk langsung mempertanyakan pertanyaannya kepada Dr. Lukman. Izin dok, saya Muhammad Gilang Alatas. Saya ingin bertanya, selama dokter menjalani profesi, apakah pernah ada pengalaman yang sangat berkesan atau yang tidak bisa dokter lupakan? Terima kasih dok. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita stratifikasi pengalaman itu baik secara individu ya, apakah pengalaman belajar ataukah pengalaman individu sebagai anak, sebagai keluarga, banyak ya. Namanya juga apalagi saya itu dulu datang dari daerah. Enak kalau si Dian mana tadi? Dina ini mah dari kota, pasti di Bandar Lampungnya. Saya mah dari Lampung, dari pelosok ya. Dan baru pertama kali masuk Bandung saya. Jadi coba bayangkan saya struggle, tapi oleh karena saya memang punya keinginan yang kuat. Kemudian perlu diketahui ya, saya sudah semester 4 di salah satu fakultas di Universitas Lampung. Saya angkatan 86 masuk universitas itu tanpa tes. Tapi saya keluar dan masuk fakultas kedokteran itu tahun 88. Sehingga saya sudah punya bekal 4 semester pengalaman belajar di universitas. Jadi saya memang mungkin digodok dulu di situ supaya saya bisa banyak, terutama mengenai masalah bagaimana berjuang soal tidak pelajaran aja, tetapi yang cukup berkesan, karena saya khawatir saya gagal sekolah, semua buku-buku yang saya pinjam
dari sejawat saya yang saat ini sejawat saya tuh di sini jadi anak buah saya. Ya, saya habisi buku itu sebelum jam tengah malam. Sekali baca. Saya bukannya bukunya pinjam dan akan dipulangkan, saya habiskan. Itu kalau kamu baca bukunya Wildan Yatim tentang biologi itu sehari aja saya baca. Bagaimana fertilisasi, pembuahan, sebagainya. Bagaimana organel sel dan sebagainya. Saya habiskan bukunya itu kalau nggak salah 400 halaman. Karena saya nggak bisa beli. Karena dia itu buku umum, tapi saya pinjam, dia kasih. Dia sekarang SPOG, anak buah saya di sini. Artinya pengalaman itu pengalaman pribadi. Ya. Kemudian saya banyak kawan. Jadi itu ya pengalaman mengesan itu ya karena nggak makan. Kadang-kadang puasa karena saya menunggu kiriman. Nah, ini bukan mau didramatisir ya, biar kalian tahu. Kalian bersyukur. Saya jalan kaki mau mengambil tabungan kiriman dari keluarga ibu orang tua saya. Tapi ternyata saya dikasih makan sama kawan-kawan saya. Banyak, kalau saya sebut satu-satu kawan tuh kalian terkejut. Pejabat semua mereka itu. Jadi kami kalau ketemu ngakak ketawa-ketawa. Lucu bukan main, ngebayangin bagaimana sulit seperti kalian sini. Jadi erat. Saya dititipin anak dari seorang ibu. Lukman, titip Heri ya di Lampung. Iya Bu, dia ngasih duit saya 50.000 waktu saya sekolah dulu untuk uang jajan. Saya berbuka puasa di rumah. Jadi saya terbayang betul waktu itu. Jadi saya sama Heri tadi itu udah kayak keluarga ya, kakak beradik. Kabar ibu gimana? Jadi karena memang anak perantauan, Gilang jadi kayaknya lebih banyak kepada bagaimana survive ya dibanding saya belajar yang ininya ya. Jadi tapi itu pengalaman-pengalaman itu menjadi cambuk dan saya fokus karena saya takut karena orang daerah nggak bisa beradu dengan orang-orang lulusan dari kota-kota besar termasuk di Bandung. Orang gitunya daripada saya kalah, saya harus memperkuat diri saya. Ya gitu aja perkenangannya. Oke, Terus baik. yang tambahan ya, saya ini adalah dokter saya itu adalah mahasiswa berprestasi pada saat dekannya Dr. Kuswaji. Dr. Kuswaji dekat sama saya dekat sama beliau. Jadi pada saat itu saya nomor satunya. Terus diharuskan mendatangkan keluarga dari Lampung. Saya nggak bisa mendatangkan keluarga saya. Jadi adik saya menjadi keluarga saya yang kebetulan dia udah ada duluan di Bandung. Lucu untuk menyaksikan penerimaan hadiah dari dekan. Makanya itu ada fotonya di album saya itu. Ini Siva. Nggak ketemu Patricia. Kalau ketemu hebat benar nih. Ini ada kejutan nih foto saya waktu mahasiswa saya dapat. Saya barusan suruh staf saya foto. Lucu lah ya. Pasti imut-imut lah saya waktu itu. Nanti saya tunjukin. Oke ya Fahmi ya. Siapa tadi nanya Gilang? Oke ya. Banyak kenangannya Gilang. Baik dokter, terima kasih dok. Ya. Baik. Terima kasih dokter atas tanggapan dan jawaban yang sangat luar biasa ini. Bahwa asalkan kita punya keinginan dan tekad yang kuat, relasi yang luas, dan fokus, maka kita bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dan bisa menginspirasi banyak orang. Luar biasa. Oke, untuk Gilang, apakah sudah cukup terjawab atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup sangat menjawab itu. Baik, oke. Untuk teman-teman lainnya, apabila ada yang ingin ditanyakan nih, boleh menekan fitur raise hand dan langsung memperkenalkan diri dan kemudian mempertanyakan apa yang ingin ditanyakan. Oke, di sini ada Rafifa Salma. Oke, Rafifa Salma, dipersilakan untuk on mic dan memperkenalkan diri dan langsung mempertanyakan pertanyaannya kepada Dr. Lukman. Selamat malam dokter, perkenalkan saya Rafifa Salma, izin bertanya, apakah selama menempuh dan menjalani dokter pernah merasa putus asa? Jika iya, bagaimana cara dokter mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih Rafi Salma. Itu hal perasaan itu lebih didapat pada saat pendidikan penyakit dalam. Pendidikan penyakit dalam di Unpad itu berat dibandingkan dengan tempat lain. Pada saat saya penyakit dalam di Unpad itu 5 orang DO.
Ya, bebannya berat sekolah. Kalau pada saat SP dokter enggak, banyak main waktu yang kalian itu. Apalagi saya udah dianggap tua kan, karena saya udah lebih 4 semester kan. Tapi saya lebih banyak di belakang meja. Contohnya saya di AMP. Saya ini adalah komandannya penyiapan bahan materi kuliah. Saya itu bosnya. Dr. Yulia Kuveta Wurarah itu ya. Kemudian ada Sasongko Bangun yang udah meninggal, itu komandan lapangan. Jadi mereka tuh makanya bilang mereka tuh Lukman tuh kabak TU katanya. Kepala tata usaha orang teh bukan lapangan. Saya fisiknya nggak kayak mereka. Termasuk Heri tadi itu jago bener di lapangan. Kalau manjat gunung, naik gunung luar biasa, kakinya langkahnya 1 meter. Nah, jadi apa tuh namanya, nggak jadi masalah di situ. Saya banyak kawan pada saat pendidikan spesialis rasanya pengen keluar, capek, enggak salah aja perasaannya. Sehingga kami didatangin oleh para senior, dia bilang kalau belum pernah merasa mau keluar dari penyakit dalam, belum sekolah di Unpar. Jadi harus struggle, tahan aja. Kita sekolah kan memang tolol, ya, supaya pinter, tapi harus ada effort. Sekolah itu modalnya cuma 1, ya, jujur, nah itu aja, nggak boleh. Jadi mahasiswa harus jujur. Kalau bodoh mah memang anunya, memang selendangnya. Jadi kita sekolah untuk yang penting jujur, nah itu aja ya, jangan bohong-bohong, ditilep-tilep yang enggak ini supaya tampak bagus kelihatannya sepak teman dan lain sebagainya. Untuk mengatasinya harus ada kawan, Rafisa. Harus banyak, harus ada ventilasi. Bayangkan ayah balonnya dihembus sama tekanan sama angin, dia kan perlu ventilasi untuk menurunkan tekanan itu. Yaitu tetap juga hidup sebagai manusia biasa. Tetap nonton, tetap ngagosi, tetap juga ulin, tapi waktu belajar. Karena itu mau menambah wawasan pemikiran kita yang udah umur saya ini baru tahu kerasa. Bagaimana akrabnya Reviva sama Dina misalnya. Itu merupakan cerita yang akan berakhir sampai tua. Bagaimana Dina membantu Reviva pada saat itu udah nggak tergeletak, nggak bisa lagi menyelesaikan tugas. Udahlah mau keluar aja, tapi Dina datang merangkul. Datang Sani memberikan saran. Saling menguatkan, nggak boleh individu. Saya perhatikan karena saya di mana-mana jadi pemimpin ya, termasuk saya ketua residen dan sebagainya. Karena yang tertutup, yang tidak ada kawan, nggak bisa mengandalkan ini otak saja, nggak bisa, nggak kuat mental. Oleh karena itu harus ada kawan. Saya mah kalau karena makan kan karena banyak kawan. Kawannya mampu-mampu semua di Bandung. Akhirnya saya banyak makan, banyak dapat makan dari kawan-kawan ya. Jadi itu. Jadi kira-kira seperti itu, harus ada kawan. Harus ada tempat curhat. Nah, gitulah kira-kira ya. Di zaman kalian yang milenial ini, apalagi anak-anak sekarang nih ya, rentan dia kalau tidak ini, karena antara kecepatan kemampuan kalian itu tidak diimbangi dan juga kematangan kepribadian. Itu repot kadang-kadang ya. Tapi itulah kekuatannya milenial itu. Jadi kalian harus gali juga hal-hal itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu penting. Penting, percayalah, untuk membentuk karakter. Ya, silakan yang lain. Baik, terima kasih banyak dokter atas tanggapan dan jawabannya. Untuk Salma, apakah sudah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah menjawab, terima kasih dokter. Oke, baik. Terima kasih juga Salma atas pertanyaannya. Jadi saya izin rekap sedikit ya. Jadi meskipun banyak rintangan ataupun kadang kita merasa putus asa, tetap kita harus bangkit kembali, tetap bertahan kuat, mencari teman-teman sekitar yang bisa mendukung kita, yang bisa merangkul kita, juga didasari dengan bekerja lebih keras, dan juga yang utama harus jujur ya, gitu teman-teman. Oke, kepada teman-teman lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh menekan fitur raise hand yang ada di Zoom ini ya. Oke, di sini ada Rizky Firmansyah nih. Boleh untuk langsung on mic, memperkenalkan diri dan mempertanyakan pertanyaan langsung kepada narasumber kita.
Baik, selamat malam dok. Izin perkenalkan diri kembali. Nama saya Rizky Firmansyah. Izin bertanya dok, sebelumnya dokter sudah menyebutkan di awal bahwa dokter sekarang menjadi direktur rumah sakit di Lampung. Apa saja ranah kerja dokter sebagai direktur? Terima kasih. Jadi terima kasih Ki. Jadi ranah kerja ya Ki ya. Ya. Jadi sebagai direktur di rumah sakit itu ada 2 kepemimpinan ya, kepemimpinan manajerial dan kepemimpinan klinis. Jadi saya alhamdulillah karena saya banyak di organisasi ya, sejak dari AMP, sejak dari waktu saya di pertanian, kemudian juga saya senat mahasiswa, ikatan senat mahasiswa, saya banyak hubungan dengan, jadi saya betul leadership saya ada kepemimpinan. Jadi rumah sakit itu bukan ansih urusan medis, ada manajerialnya ya, yang juga harus dapat dijalankan bersamaan. Jadi ranah kerja saya itu ranah kerja manajerial dan juga medis yang yang dilakukan sehari-hari. Nah, di dalam kepemimpinan di rumah sakit itu ya memang juga bagus kalau kita juga memang ada keahlian, makanya saya juga dengan modal saya sebagai konsultan, kemudian ada pengalaman kepemimpinan dan juga saya memang suka berorganisasi, sehingga saya dengan mudah bisa beradaptasi dan dengan mudah berkreasi dengan kawan-kawan, sehingga saya juga menyampaikan dan sebagainya kerjanya. Saya tidak pernah melitkan orang dalam arti kata mau mencapai pendidikan. Semua adik-adik saya yang mau di sekolah di rumah sakit ini, saya minta mereka dengan sekolah, dan saya pernah cuman dengan satu catatan, harus benar saya tahu bagaimana suka dan saya itu tidak mau ngebantu untuk bisa beradaptasi. Kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas jawaban dan tanggapannya. Kepada Rizky Firmansyah, apakah sudah terjawab atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup terjawab. Terima kasih banyak dok. Oke, baik. Terima kasih kembali Rizky. Dok, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Oh, sudah menunjukkan pukul 10 malam nih dok. Bagaimana dok? Apakah ingin dilanjutkan atau ingin Bolehlah 1-2 pertanyaan lagi, tapi sebelum mulai ada pertanyaan, saya izin share ya. Jangan ketawa ya, nanti kualat sama saya. Boleh saya share? Boleh dok, dipersilahkan. Ini saya share nih foto saya, waktu saya wisuda. Udah belum? Udah kelihatan belum? Oke, sudah terlihat dok. Yang mana yang terlihat tadi? Kok lari-lari ini kursornya ini? Ya, ini ya foto wisuda kan? Nah, ini foto wisuda saya nih. Lihat tuh, ada ya? Terlihat kan? Terlihat dengan jelas dok. Tanggal 23 November 99. Ini emblemnya masih ada. Kemarin saya nyari-nyari buku itu Patricia ketemu ini. Masih muda ya, imut ya. Ada nama saya di sini dan saya gelombang pertama dari angkatan 88 yang lulus di gelombang pertama. Ya.
Kemudian ini juga, nah ya. Saya mau ngambilin foto saya yang lain tadi. Gimana Fahmi? Kurus bener kan? Iya dok. Tahun 94 berarti. Jadi kalau 2004 dah 30 tahun yang lalu. Masih tersimpan baik sama saya. Ada foto lagi foto medicines. Ya. Jadi kalian jangan tinggalkan organisasi ekskul. Kalian ini kan tumbuh dengan kondisi yang berbeda dengan saya. Jadi jangan pengalaman dari para alumni bisa diterapkan sekarang, belum tentu. Belum tentu. Ya, tetapi filosofinya ininya ya. Saya sama Dr. Rafiq, sama Profesor Topik dan sebagainya melalui kegiatan AMP itu, aduh kami akrab benar. Ya, akrab benar kegiatan-kegiatan itu. Jadi adik-adik sekalian jangan sampai tidak mengisi hidupnya, tidak mengisi otaknya, tidak mengisi keterampilannya dengan berinteraksi dan bersilaturahmi ya. Itu pesan saya dan saya udah ngerasakan ini ya. Dengan mudah Tuhan memberikan silaturahmi itu dan bisa digali dalam beberapa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ya, jadi kalau kamu nggak capek sekarang di kemahasiswaan, ngangkat gentong, ketimpah batu, marah-marah sama si Fahmi, atau marah-marah sama si Sani, atau marah pada senior yang paling ganas, atau senior yang paling baik, tidak akan terbentuk kepribadian. Ya, dan itu diteguk nanti pada saat kita pendidikan, kita berinteraksi sosial. Ya, angkatan saya, angkatan 88, salah satu angkatan yang top di FK Unpad. Selain angkatan 85, 87, 88 tuh kuat-kuat angkatan 91. Saya sama Dr. Afiatin yang membina, Profesor Rovina, itu adalah angkatan 85 yang membimbing kami dulu coba. Karena 85 membimbing 88, 88 membimbing 91. Ya, anatomi segala itu masih ada. Jadi saya ingat meskipun jauh sekretariatnya di sana, itu cepat ke sana. Jadi nggak bisa pulang cepat, bagi waktu tidur, makan, belajar, baca. Kalau udah terbiasa, apalagi sekarang gadget kalian mudah, anak saya belajarnya begitu juga. Ya, Dr. Ivan Afriandi itu Wadek itu wakil saya di Senat. Dr. Setiawan mantan dekan kita itu wakil saya di Senat, ya. Kemudian juga wakil dekan bidang 1 itu anak didikan kita, dokter apa itu namanya, ya, yang pinter sekali itu, ya. Nah, jadi semuanya ada paving path-nya sendiri, ya. Ada individualisme ini karir, ada nasib termasuk diantaranya. Jalani semuanya dengan tetap berinteraksi. Dan tough, jangan cengeng. Karena 5-star dokter, kalau udah ke daerah, Anda akan tahu bagaimana manfaatnya Anda. Dan jangan selfish, jangan merasa dokter tahu semua, enggak. Tapi kita ini representatif Tuhan untuk mengobati umatnya itu, ya. Jangan cari kekayaan. Karena bukan di sini kekayaan itu berada. Tapi insya Allah di sini surganya. Tapi harus benar. Kalau kamu cari kekayaan, kamu jadi pengusaha. Jadi pengusaha saja ya. Jadi jangan terjebak kepada itu ya. Allah saja menciptakan cacing di tidak semua malaikat diciptakan Tuhan itu. Ada setannya. Hati-hati. Hidup apalagi generasi muda. Ikut geng motor lah gara-gara nggak lulus lah. Kemudian dapat D, nggak hati-hati ya. Apalagi sekarang adik-adik sekalian, jangan yang lain-lainnya itu fokus. Kalau nggak fokus, bukan nggak bersyukur. Banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah seperti kita dengan segala macam ceritanya. Itu aja. Jadi dipilah-pilah juga dari yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, Siva. Sudah bisa dianggap sebagai narasumber. Kan di grup banyak bilang apa yang bisa saya. Ya apa saja yang bisa kita ceritakan buat adik-adik kita, nanti mereka yang meramu, ya bagi aja cerita. Saya juga bukan sukses story kok, saya fight, jalani semua,
dan saya meraba-rasakan apa yang tidak diraba-rasakan orang. Nah, itu bisa dicerita. Dan saya punya subjektif penilaian terhadap karir dan kehidupan saya sendiri. Nah, itu yang bisa dibagi buat legacy kita, walaupun belum tentu bisa kalian jalani atau apa kalian turuti. Jadi kalian turuti your own destiny, ya. Jangan ini pakem, fokus untuk membantu orang. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian dari saya, sukses. Kalau nggak ada uang sekolah, boleh minta ke saya. Kalau mau berlibur ke Lampung gratis, tapi dalam gerombolan, artinya nggak boleh satu-satu mah susah ngaturnya. Kalau datang 10, dok, anak didik dokter, boleh. Atas namanya, passwordnya FK Unpad, boleh. Saya hidupin di sini sehari, 2 hari, 3 hari, terus saya tendang pulang untuk belajar kembali, ya. Yang senior dihormati, yang muda disayangi. Begitu aja, jangan menyatakan orang kurang-kurang dari dia karena hidup karena kekurangannya. Dan kita bisa sukses karena kekurangan kita, bukan karena kelebihan kita. Semua Tuhan yang kasih. Ya, tetap beribadah, keep strong. Ya, demikian dari saya. Salam buat Teh Lia dan juga Siva, Fahmi. Terima kasih sudah mengorganize kegiatan ini. Kalau datang ke Lampung, datang ke sini ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Harati sadayana teh. Lamun kadianya Fahmi, Sipa, mangga tuh 1 bulan SPP bolehlah, nanti pulangnya bekalnya. Oh, nanti datang ke sini semua ya. Terima kasih dari saya ya, cukup ya 1 jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak sekali ya yang bisa kita ambil nih, hikmah dan pembelajaran yang kita ambil dari Dr. Lukman ini. Oke, baik teman-teman semuanya, karena sesi pemateri yang utama dan sesi tanya jawab kini sudah selesai, alangkah baiknya jika kita mendokumentasikan terlebih dahulu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Dipersilakan kepada Patricia untuk mendokumentasikan pertemuan kita. Baik, izin dokum ya. 1, 2, 3. Baik, yang 3 ya. Nah, 1, 2, 3. Oke, sekian. Baik, terima kasih Patricia sudah mendokumentasikan pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, sebelum menutup acara kita secara resmi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan atau acara kita pada malam hari ini. Berdoa, dipersilahkan. Baik, doa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih banyak Dok atas sambutan dan motivasi nih yang telah diberikan teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah rangkaian kegiatan wawancara visit dokter kita pada malam hari ini sudah terlaksana dengan sangat baik. Kita juga sudah mendapatkan banyak ilmu dan motivasi yang luar biasa nih dari narasumber kita. Oke, karena acara hari ini sudah selesai, dipersilahkan kepada Dr. Lukman apabila setelah ini masih ada kegiatan atau aktivitas lainnya, dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom pada malam hari ini. Dipersilahkan, Dok. Ya, makasih ya. Hati-hati, sehat selalu. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan Terima kasih sukses banyak, selalu, Dok. Terima kasih banyak. Banyak, Dok. Banyak dokter. Itu labnya mau bisa live, sudah melekat di hati itu, nggak mau. Parman wilayahnya langsung, aduh. Catatan ya, saya kadang-kadang setiap Sabtu praktek di Rumah Sakit Ginjal Habibie. Ya, kalau mau ketemu secara itu bisa ketemu di sana. Ya. Nah, bisa. Baik, karena acara hari ini sudah selesai, saya selaku moderator Syifa Safira pada acara malam hari ini memohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sukses dan sehat selalu juga ya untuk kita semua. Selamat beristirahat, selamat malam, dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.